Perkara skincare, sengkarut konflik beratut kemana-mana. Aksi Reza Gledis sambangi Komisi 9 DPR RI, adukan keluh kesah tentang kewenangan dokter detektif melakukan review produk skincare secara gamblang, disambut dengan kritik pedas oleh lawan seterunya yang lain, Nikita Mirzani. Nikita yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan, dugaan pengancaman, dan dugaan tindak pidana pencucian uang, tak gentar melakukan perlawanan atas laporan Reza Gledis. Singgung kunjungan sang lawan seteru ke DPR RI, Nikita dengan lantang ungkap segala yang dikatakannya adalah fakta, bukan sekedar isapan jempol belaka. Ada satu kejadian yang membuat saya janggal. Doktip ini memberitahu saya bahwa memaksa saya untuk direview barang itu katanya disuruh dengan Komisi DPR, Komisi 9. Yang kemarin tuh yang datang ke Komisi 9 itu adalah gerombolan sirkus yang sakit hati sama Nikita Mirzani. Sakit hati karena ucapan Nikita Mirzani itu bener ya, gak ada yang gua karang-karang. Memang lu penipu, memang lu penjual skincare berbahaya, skincare overclaim, skincare overprice, tukang rebranding barang orang. Rebranding itu diundang tuh atas permintaan siapa sih? Itu tuh gak adil banget tuh Komisi 9. Harusnya waktu kalian mengundang itu para gerombolan itu ya, yang kemarin ke Komisi 9, kalian undang juga para korban pemakai skincare dari gerombolan tersebut. Bagaimana produk skincare menjadi barang panas yang kemudian bergulir hingga ke ranah hukum? Bermula ketika Nikita menguliti produk skincare Dr. Reza Gledis yang diduga tidak memiliki izin edar dan tak memenuhi syarat BPOM. Dari sana, konon Reza Gledis harus menggelontorkan uang hingga 5 miliar rupiah sebagai uang tutup mulut untuk menyudahi kisruh ini di lini masa. Tapi benarkah demikian adanya? Aksi saling sanggah kedua belah pihak membawa Nikita Mirzani siap mementahkan segala tudingan lawannya itu di pengadilan. Baca lagi BAP-nya. BAP-nya tidak pernah ada pertanyaan tersebut. Yang ada tentang benar tidak dia terima. Benar tidak dia kenal? Tidak kenal Nikita. Jadi kalau Nikita tidak kenal terus tiba-tiba melakukan pemerasan, bagaimana caranya dia melakukan pemerasan? Kenal tidak? Niatan di dalam perkara pidana itu yang paling penting. Itu namanya mens areanya paling penting. Sesuai yang disampaikan oleh Kabid Humas bahwa sebenarnya itu diminta 5M gitu. Tetapi kesanggupan klien kita hanya 4M seperti itu. Kalau case-nya ya IM ya. Saya nggak mau nyebutin nama lengkap ini. Saya dibatasi kewenang. Terus udah masuk sini. Yang masih sampai ke tangan dia selesai. Dengan bagaimana caranya, naik apa? Udah, kita masuk ke situ. Ya, sampai ke tangan dia. Sini saya lihat Pil guys, semua bisa dibuktikan nanti sesuai fakta. Lagi lu bu ini ya. Lu yang rekam sendiri, lu sendiri yang ngasih jadi barang bukti. Kan gue jadi tahu rekaman isi suara lu sama Mail. Kagak ada tuh pemerasan maksa. Malah lu yang mohon dong diketemuin sama Kak Niki. Karena Kak Niki kalau udah ngomong rakyat Indonesia tuh percaya. Karena emang yang gue omongin tuh fakta. Meski tak gentar, Nikita Mirzani tak bisa menyembunyikan luapan amarahnya. Terutama soal proses hukum yang dianggap terlalu dikebut sampai dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Tapi bukan Nikita Mirzani namanya jika kemudian memilih diam. Lewat unggahan di media sosialnya, Nikita akui tidak takut jika harus mendekam dalam tahanan. Penetapan tersangka tak membuatnya gamang. Lalu kapan Nikita akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka? Penyidik telah menerima surat dari kuasa hukum tersangka tentang permohonan penundaan pemeriksaan terhadap para tersangka, memohon kepada penyidik untuk dilakukan penundaan pemeriksaan dan penjadwalan ulang menjadi hari Senin tanggal 3 Maret 2025 pukul 13 WIB. Hanya Nikita Mirzani aja yang ekspres secepat awan kinton, Pak, ya. Nggak sampai 2 minggu, dipanggil tanggal 6 Februari, nggak sampai 2 minggu, naik tersangka, Pak. Dan roman-romannya kayaknya bakal ditahan ini, nggak apa-apa, tahan aja. Gue mah ikhlas-ikhlas aja, ya kan. Masih ada pengadilan, tapi coba Bapak dengerin, ya supaya juga Bapak dengerin keluh kesah masyarakat, Pak. Seteru Nikita Mirzani dengan Reza Gledis hanya secuil dari kisruh produk skincare yang belakangan begitu ramai dibicarakan.
Selain Nikita Mirzani, ada pula sosok Doktif alias dokter detektif yang gencar menyuarakan soal skincare abal-abal. Sejak viral aksinya menggunakan topeng setiap kali mereview produk skincare, Doktif terus menabuh genderang perang. Tak sekali dua kali ia dilaporkan ke polisi. Terbaru, Doktif dilaporkan sosok berinisial AS atas dugaan pencemaran nama baik. Seseorang yang melapor profesinya dokter, inisialnya AS melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik. Seperti itu. Makanya kami hadir untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian dalam rangka penyidikan ya. Rangka penyidikan. Produk kosmetik kemudian dimasukkan ke dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Itu ada prosedurnya, ada ketentuannya. Salah satu ketentuan yang paling dasar adalah setiap produk kosmetik yang beredar di wilayah hukum Republik Indonesia itu harus memiliki izin edar. Kalau datangkan dari Bangkok, apakah punya izin edar dari BPOM RI? Pertanyaannya begitu. Jadi apa yang diungkapkan oleh dokter detektif melalui unggahan media sosial tersebut itu untuk menjaga kepentingan umum, menjaga kepentingan masyarakat. Tampil tanpa menggunakan penutup wajah, Doktif terlihat begitu tenang. Diperiksa sebagai terlapor di polisi atas dugaan pencemaran nama baik, Doktif siap lakukan perlawanan. Bukan sekedar mengikuti prosedur hukum atas laporan polisi untuknya, benarkah Doktif akan melaporkan balik AS dengan sederet bukti yang telah dikantonginya? Jadi memang sudah melalui hukum ya kita akan lawan melalui hukum balik. Gitu. Jadi hati-hati aja buat kalian karena jejak digital itu kan kelihatan banget bisa diulang kembali gitu ya. Apa yang Doktif sampaikan itu adalah fakta, punya data semua. Ini salah satu loh jejak digital yang Doktif keluarkan tadi 2. Belum lagi berapa banyak lagi jejak digitalnya. Jadi yuk jangan pada amnesia semua deh gitu ya. Gitu. Jadi apa yang Doktif sampaikan tuh untuk melindungi konsumen, untuk melindungi masyarakat Indonesia. Jadi jangan menggunakan nama dokter, akhirnya bisa beli produk kosmetik yang banyak dengan menggunakan kata-kata ini sudah berbadan POM Bangkok. Itu kan sesuatu hal yang menurut kita semua sebenarnya lucu gitu. Tapi kan kalian tahu giringannya. Gitu ya. Dengan niat mengedukasi masyarakat agar tidak mudah termakan bujuk rayu skincare abal-abal yang justru bisa membahayakan kesehatan, Doktif harus berhadapan dengan sejumlah orang dari Reza Gladys, Dr. Richard Lee, hingga Sheila Shaukia. Lantas, benarkah Doktif tak akan mundur meski dihadang banyak perlawanan hingga mendapat nada sumbang lantaran dirinya tak punya kapasitas untuk mereview produk skincare? Bukan mental seperti itu. Ya, dia Doktif tetap tersenyum healing, sebentar lagi mau jalan-jalan ya. Nggak ada masalah, nggak ngaruh. Doktif juga tidurnya juga pulas sekali, sangat menikmati hari demi hari. Alhamdulillah. Ya.